Merdeka Sumsel 24 jam hari ini, Museum Negeri Sumatera Selatan menggelar seminar hasil kajian koleksi museum di Auditorium Museum Negeri Sumsel belum lama ini. Kajian dimaksudkan untuk membedah hasil penelitian dari para peneliti terkait diplomasi tekstual ketatanegaraan kajian dokumen Kedatuan Sriwijaya, Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam. Ada 3 pemateri yang dihadirkan dalam seminar kali ini, yakni Aditya Rolasmi, Wahyu Rizky Andivani, dan Sultan Iskandar Mahmud Badarudin, dengan dipandu moderator Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Mary Hamraini. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel, Aufar Sarizal, dengan banyaknya kajian dan seminar yang dilakukan, memberikan manfaat besar bagi ilmu pengetahuan. Alfa menyampaikan seminar kali ini bertujuan membedah hasil kajian dari para peneliti terkait diplomasi tekstual ketatanegaraan kajian dokumen Kedaulatan Sriwijaya, Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam kepada orang lain, dan perlu kita bedah. Maka dari itu kita adakan seminar. Nah, seminar ini adalah tujuannya untuk membedah hasil kajian-kajian dari para peneliti. Nah, kemudian nanti hasil kajian itu sudah dibedah, mungkin ada masukan dan tambahan, nanti akan kita jadikan sebuah buku. Nah, buku itu akan kita simpan di museum, kemudian juga akan disebarkan ke beberapa tempat supaya hasil kajian ini diketahui orang banyak. Artinya ilmu itu berkembang, ilmu itu fleksibel. Kembali tadi dalam sambutan saya, untuk sebagai narasumber, kita ambil beberapa narasumber supaya ada masukan-masukan. Jadi kajian itu kan tidak boleh hanya satu pemikiran saja, tapi dia harus berdasarkan dari pemikiran-pemikiran dan pemasukan-pemasukan dari semua stakeholder atau orang-orang yang peduli tentang sejarah dan kebudayaan ada di Sumatera Selatan. Seminar dibuka langsung oleh Kepala Museum Negeri Sumatera Selatan Haji Chandra Ambrayadi SH. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, seminar yang dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat diikuti oleh puluhan peserta dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Sumatera Selatan dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di kota Palembang. Reporter Betanika Susmanda dan juru kamera Al-Hadi Farid, palpres.com. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang sejak tahun lalu sudah menerapkan protokol kesehatan bagi penumpang kereta ringan LRT. Bahkan di 13 stasiun LRT Sumsel telah dibuat marka-marka social distancing, mulai dari antrian boarding, check-in mandiri, tempat duduk ruang tunggu, loket, pintu masuk, hingga lift. Protokol kesehatan ketat saat ini masih terus ditetapkan di lingkungan stasiun kereta ringan atau LRT. Sudah sejak tahun lalu, arahan pemerintah tersebut memang sudah dijalankan oleh PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang sebagai operator LRT. Mulai dari pemeriksaan suhu tubuh dengan termogan, hingga membuat marka-marka social distancing di antrean boarding, check-in mandiri, tempat duduk ruang tunggu, loket, pintu masuk, dan lift. Terkait hal itu, Manajer Humas Divisi Regional 3 Palembang, Aida Suryanti, kepada palpres.com menjelaskan selain di stasiun, social distancing ini juga dilakukan di dalam kereta LRT dengan memberikan jarak tempat duduk serta pegangan tangan antar penumpang. Langkah-langkah tersebut diterapkan sesuai dengan arahan pemerintah. Sebelumnya, langkah-langkah pencegahan virus COVID-19 telah dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang dengan melakukan penyemprotan dan pencucian kereta dan stasiun penumpang jarak jauh dan LRT menggunakan disinfektan. Selain itu, sesuai aturan protokol pencegahan bagi penumpang yang sedang sakit untuk tidak melakukan perjalanan dan bagi penumpang dengan suhu tubuh 38 derajat tidak diperbolehkan berangkat dan diarahkan untuk memeriksakan diri ke pos kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Reporter Kurniawan, palpres.com. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumsel Haji Hendri Zainuddin Senin kemarin resmi melantik Haji Aswan Mufti menjadi Ketua Umum KONI Kabupaten Ogan Ilir periode 2021 hingga 2025. Dalam pelantikan itu, Hendri Zainuddin berharap kepada pengurus baru mampu berkontribusi untuk melahirkan atlet-atlet yang bertalenta.
Bertempat di Gedung Serbaguna Guest House Perumahan Dinas Bupati Pemkab Ogan Ilir Senin kemarin, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Selatan, Haji Henry Zainuddin secara langsung melantik Haji Aswan Mufti menjadi Ketua Umum KONI Kabupaten Ogan Ilir periode 2021 sampai dengan 2025. Harapan tinggi digantungkan Henry pada kepengurusan KONI Ogan Ilir yang baru dia lantik. Selain berharap bisa mencapai target memperbaiki peringkat pada Pekan Olahraga Provinsi 2021 pada November nanti. Sesuai dengan harapan Bupati Pancawijaya Akbar, KONI OI juga diharapkan mampu berkontribusi melahirkan atlet-atlet bertalenta di ajang tersebut. Dibeberkan Henry saat Porprov Prabu Muli tahun sebelumnya, Ogan Ilir berada di peringkat 10 dengan raihan 17 emas, 13 perak, dan 32 perunggu. Sehingga menjadi tugas besar bagi KONI Ogan Ilir untuk menjadikan 17 emas menjadi 30 emas. Jika ini berhasil, Ogan Ilir pada Porprov Okur Raya akan berada di posisi 7 besar. Ya, kalau saya lihat kan Ogan Ilir kan luar biasa. Sehingga persoalannya bunyi Pak Aswan tadi pelurunya kan. Semoga Pak Bupati juga memperhatikan peluru-peluru ini. Karena memang olahraga ini adalah meningkatkan prestise di daerah masing-masing. Walaupun nanti soal pelurunya ini kan paling 0,sekian% dari APBD ini. Untuk menjadi perhatian Pak Bupati bahwa olahraga ini kemampuannya banyak. Di OI yang potensial itu adalah sepak takraw. Sepak takraw itu luar biasa maju dan tentu yang itu kan tidak menjamin olahraganya banyak medali. Saya inginkan lagi renang, pencaksilat, gunung itu lebih dominan. Kenapa? Satu atlet bisa 7 medali emas. Jadi saya minta KONI Ogan Ilir bisa melihat peluang-peluangnya. Reporter dan juru kamera, wijanpalpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memastikan tidak ada sanksi yang diterapkan bagi pengendara mobil yang terjaring dalam peraturan pemerintah mengenai genap ganjil nopol kendaraan roda 4. Dalam penerapannya peraturan pemerintah ini, pengendara yang terkena hanya disuruh putar balik saja. Hari pertama diberlakukannya aturan motor polisi genap ganjil guna menekan penyebaran COVID-19 Senin kemarin, puluhan kendaraan roda 4 yang bernomor polisi genap terkena aturan tersebut. Mereka harus berputar arah untuk mencari jalan alternatif. Sedangkan hari ini aturan genap ganjil menyasar pada kendaraan bermotor roda 4 yang bernomor polisi ganjil. Dalam penerapan aturan genap ganjil tersebut, tidak ada sanksi yang diterapkan bagi pengendara mobil. Para pengendara yang terkena hanya disuruh putar balik saja. Direktur Lantas Polda Sumsel Kombes Pol Cornelis Ferdinand Hotman Sirait mengatakan bahwa pengendara yang terkena aturan genap ganjil hanya disuruh putar balik oleh anggota Lantas Polda Sumsel, Satlantas Polrestabes Palembang, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan lain yang bertugas di lokasi. Dia mengatakan bahwa beberapa hari penerapannya akan dilakukan sosialisasi agar masyarakat terbiasa dengan peraturan genap ganjil ini. Kombes Pol Hotman menambahkan, kendaraan yang bisa melewati penyekatan genap ganjil ini seperti ambulan hingga kendaraan dinas lainnya. Sedangkan khusus masyarakat yang berdomisili di daerah penyekatan genap ganjil bisa melewatinya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk. Kombes Pol Hotman berharap dengan penerapan dan sosialisasi masyarakat bisa memahami dan mengerti peraturan genap ganjil nopol kendaraan ini sebagai pencegahan terhadap COVID-19. Pada sosialisasi ada 4 jalan, utama Jalan Ribai, kemudian Jalan Pom 9, kemudian Jalan Pemuda dan Jalan Merdeka. Personil yang kita turunkan ada 82 personil, terdiri dari Lantas, Satlantas Polrestabes Palembang dan Dinas Perhubungan Provinsi dan Kota, dan juga Satuan Polisi Pamung Praja. Nah, harapannya nanti yang tidak penting ke area jalan itu bisa dia mengalihkan ke jalan lain atau dia tidak usah bermobilitas keluar.
Kalau untuk warga sekitar yang akan pulang di arah yang dari sini itu gimana Pak? Ya nanti itu akan dapat ditunjukkan KTP dia yang bersangkutan. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.